Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nurman Ardiansyah dengan NIM 21050974035. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi jaringan komputer yaitu ARP. ARP merupakan singkatan dari Address Resolution Protocol. Protokol ini bertugas untuk menemukan hardware address atau disebut dengan MAC address suatu host dengan alamat IP tertentu. Ketika suatu IP paket akan dikirim, maka paket tersebut dituliskan ke layer di bawahnya, yaitu data link, yang akan memberikan alamat hardware sesuai dengan alamat IP tersebut. Jadi analoginya seperti ini. Ketika kita mengirim paket melalui kantor pos, itu kan selalu ada alamat tujuan dan diperlukan nama dari penerima. Jadi salah satu itu jadi IP-nya, kemudian yang satunya adalah MAC address atau alamat rumah. Kan nggak mungkin kalau alamat rumah tujuan kemudian yang penerima itu ternyata loh di alamat rumah sebelah, maka itu tidak bisa paket dikirim. Kemudian tabel ARP didapatkan dari request, yaitu broadcast ke jaringan. MAC berada pada layer 2 jaringan, IP address berada di layer 3. Kemudian ARP merupakan penghubung. Nanti kita bahas di slide yang lain ya, lebih dalam tentang ini. Kemudian setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache. Tetapi jika hardware address ini tidak ada di dalam cache ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Tabel ARP terupdate, jadi otomatis terupdate setiap 15-20 nanometer. Dalam gambar yang sudah muncul ini, itu menampilkan command prompt dengan ketik ARP min A. ARP min A ini bertugas untuk cek tabel ARP. Hasilnya internet address 10.0.0.4 dengan physical address. Ini adalah MAC address, jadi tubuh fisiknya alamat dari hardware itu. Kemudian ada tipe, ada dua, yaitu dinamik dan static. Untuk dinamis adalah di-create secara otomatis ketika device mengirim broadcast request ARP ke jaringan lokal area network atau LAN dan mempunyai batas umur, atau artinya bisa expired. Kemudian untuk static dientrikan secara manual, merupakan pasangan IP dan MAC address ke dalam ARP LAN dan untuk alasan keamanan jaringan, jadi lebih terjamin. Kemudian berikut adalah gambar contoh perangkat dan di mana letak dari MAC address tersebut. MAC address itu berada seperti dalam gambar ya, ada tanda panah itu di sini, tapi berbeda hardware juga berbeda lokasi. Ini cuma hanya salah satu contoh. Device memerlukan alamat MAC address untuk dikomunikasikan di jaringan area local network. Jadi dibutuhkan MAC address. Kemudian device menggunakan ARP untuk memperoleh alamat MAC untuk perangkat. Kemudian posisi MAC, IP, dan ARP di OSI layer. Berikut adalah gambar dari OSI layer. Letak MAC address itu berada pada link, yaitu setara pada switch, tempatnya sama. Kemudian untuk IP itu berada pada layer network jaringan, sedangkan ARP itu berada pada tengah-tengah.
Ini menunjukkan tugas ARP pada OSI layer untuk menghubungkan antara MAC layer link dengan layer network, terutama pada IP dan MAC address. MAC singkatan dari Media Access Control Address. Berikut adalah gambar contoh penulisan MAC address. Terdapat dua blok warna, yang kiri 3 warna kuning, kemudian yang kanan adalah 3 warna biru. Untuk yang warna kuning ini berarti kode unik yang organisasional. Itu berarti seperti merek unik, kan otomatis tidak sama toh. Dalam misalnya nih, aku punya switch 1 kemudian switch 2, itu beda merek, maka 3 blok kiri itu pasti berbeda. Kemudian yang warna 3 blok warna biru itu menunjukkan jaringan interface-nya secara spesifik. Nah, kalau yang switch tadi saya ceritakan itu misalnya beda nih konteksnya. Kalau yang switch pertama itu mereknya apalah A, kemudian switch 2 itu mereknya A juga. Namun setiap switch itu memiliki 3 blok biru yang terakhir itu berbeda. Maka dari itu setiap MAC address dalam device itu selalu berbeda, memiliki kode unik masing-masing. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa kita butuh sih MAC address? Kan kalau kita terhubung wifi sekian-sekian kan nggak pernah tuh dimintain MAC address, cuman hanya password kemudian terhubung toh, nggak sampai daftarin MAC address kita, HP kita. Nah, MAC address itu dibutuhkan untuk komunikasi dalam jaringan lokal atau LAN, broadcast domain yang sama. Dan sesungguhnya menggunakan MAC address dalam proses kerjanya ya, itu sesungguhnya menggunakan MAC address dan bukan IP address, dalam tanda kurung LAN. Kemudian IP address diperlukan jika komunikasi yang melibatkan beda network. Nah, seperti pada di gambar ya. Untuk beda network itu yang kiri, switch yang kiri kemudian switch yang kanan. Kalau saya mau ngirim dari switch pertama, PC dari switch pertama kemudian ke switch kedua, ini itu membutuhkan IP address. Namun tapi kalau misalnya dalam satu switch ini saya mengirimkan dari misalnya PC yang tengah kemudian ke PC yang kiri, itu sebenarnya hanya membutuhkan MAC address. Dan kita akan melakukan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer agar memahami proses kerjanya. Jadi kita ini nggak bayang-bayangkan, mungkin bisa jadi kesulitan walau hanya penyampaian secara verbal. Maka dari itu kita akan melihat proses kerja dari ARP menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, kita akan melakukan simulasi ARP menggunakan Cisco Packet Tracer. Langkah yang pertama adalah buat sederhana. Bisa seperti ini yang paling sederhana untuk memahami ARP. Atau bisa lebih rumit lagi juga tidak apa-apa. Yang penting dasarnya adalah seperti ini ya, gambaran dasarnya. Siapkan 3 buah PC agar mengetahui broadcast. Apa itu broadcast? Setelah membuat rangkaian, setelah itu konfigurasi IP masing-masing. Untuk PC 1, konfigurasi IP menggunakan IP 192.168.1.1. Kemudian subnet maxnya karena /24 belakangnya 0. Kemudian PC 2
saat belakangnya 2, subnet max-nya sama. Kemudian untuk PC 3 itu IP address-nya belakangnya 3 dan subnet max-nya 0. Kemudian langkah yang kedua adalah cek tabel ARP. Seperti pada slide PPT, buka command prompt, kemudian ketik ARP min A. Jika muncul hasil seperti ini, no ARP entries found, artinya tabel ARP tidak ditemukan atau tidak ada entry, tidak ada entry. Jika muncul hasil seperti ini, tinggal di close. Namun jika hasilnya selain ini, itu ketik lagi ARP min D untuk mendelete tabel yang sudah ada. Karena ini sifatnya simulasi, maka dari itu pastikan tidak ada tabel yang sudah terbentuk. Setelah itu ganti mode ke simulation. Setelah ganti mode simulation, langkah yang selanjutnya adalah klik ini add simple PDU, misalnya dari PC 1 ke PC 3. Jika suratnya sudah muncul warna, setelah itu jangan lupa untuk klik show all none, tertulis none, hilang ya. Kemudian edit filter, pilih pada IPv4, ini yang ARP saja karena simulasi ARP ya. Nah, sudah muncul. Setelah itu cek PDU nya dengan diklik kotak surat ini, maka akan muncul hasil seperti ini pada outlayer di OSI model ya. Layer 2 Ethernet 2 sekian sekian. FFF ini artinya broadcast ARP packet source. Source IP sumbernya itu dari PC 1. Kemudian destination atau alamat IP tujuan yaitu PC 3, belakangnya 3. Sekarang mulai simulasinya. PC 1 berjalan ke switch. Setelah itu di broadcast. Artinya semua yang ada pada jaringan itu menerima. Pada hasil seperti ini menunjukkan kalau yang PC 3 dan PC 2 terdapat perbedaan. Kalau PC 2 ada muncul silang ini. Dicek lagi simbol PDU yang silang ini. Mengapa muncul tanda silang ini? Karena pada in layer dicek kembali destination IP yaitu PC 3, sedangkan alamat dari PC 2 adalah 1.2 bukan 1.3, maka dari itu ia tidak menerima. Kemudian cek lagi, outlayer muncul, in layer muncul, dan PC 2 tadi tidak, karena sesuai dari paket source sumber IP tujuan sumbernya ya, pengirim ke tujuan penerima, yaitu sesuai sumbernya dari PC 1 ke PC 3. Kemudian outlayer sama seperti dicek PC 1 sebelum PDU nya berangkat ke switch. Ini terbalik karena sifatnya akan mengirim feedback atau replay. Kita coba lihat seperti apa proses feedbacknya. PC 3 berangkat lagi padahal dia sudah menerima. Karena ingat, komunikasi itu harus seperti berjabat tangan, saling berkomunikasi. Kamu aku beri, kamu beri, aku kasih kabar aku, begitu. Ke switch kemudian ke PC 1. Muncul tanda checklist. Cek lagi sumber source IP dari PC 3.
Mengapa feedbacknya itu tidak broadcast? Kita cek. Karena tadi sebelumnya adalah FFF yang artinya broadcast. Namun ini tidak ada. Kemudian destination PC 1 karena feedback kembali ke awal. Seperti itu adalah proses kerjanya. Sekarang kita cek tabel ARP-nya. Kembali ke mode real time. Cek PC 1, buka command prompt. Kita cek kembali ARP min A, muncul hasil internet address tujuan tadi yang sudah riwayat berkomunikasi yaitu PC 3, kemudian MAC addressnya adalah ini, jadi mendata dan tipenya adalah dinamis. Sekian simulasi ARP. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.